Namaku Dimas, dan ini adalah kisah nyata yang sampai hari ini masih bikin aku merinding tiap kali ingat. Tahun 2022, aku dan istriku, Rani, memutuskan untuk pindah ke sebuah kontrakan murah di ujung kampung daerah Jawa Tengah. Waktu itu, ekonomi kami lagi sulit. Kontrakan itu kecil, tapi cukup buat berdua. Lokasinya agak sepi, rumah paling pojok di ujung gang. Hanya ada satu rumah di samping yang kelihatan masih layak huni. Awal kami datang, suasana kampungnya biasa saja. Warga ramah, suasana adem, cuma memang lokasi rumah kami jauh dari keramaian. Samping rumah kami berdiri satu rumah tua bercat abu kusam. Pagar kayunya sudah lapuk, cat terkelupas, dan jendela kacanya selalu tertutup rapat. Anehnya, tiap malam kami selalu lihat lampu rumah itu menyala samar dari celah tirai. Tapi anehnya lagi, nggak pernah terdengar suara apapun dari dalam. Nggak ada suara TV, ngobrol, atau aktivitas manusia. Sepi, tapi lampunya menyala. Istriku mulai curiga. "Mas, itu rumah sebelah ada yang nempatin ya?" tanyanya suatu malam. "Kayaknya sih iya Rin, soalnya tiap malam lampunya nyala. Tapi siang mati," jawabku sambil ikut memperhatikan dari balik gorden. Selama beberapa hari kami coba perhatikan. Memang benar, tiap malam ada bayangan samar seperti seseorang jalan di dalam rumah. Tapi yang bikin merinding, bayangan itu sering terlihat bolak-balik di jendela, lalu tiba-tiba hilang. Begitu saja. Nggak ada suara langkah, nggak ada suara pintu buka tutup. Kayak bukan orang biasa. Suatu malam, sekitar jam 1, aku bangun karena dengar suara lirih kayak orang berbisik. Kupikir itu suara dari luar, tapi pas ku dekatkan telinga ke dinding samping yang nempel sama rumah sebelah, aku dengar suara langkah pelan, berulang, seperti jalan bolak-balik. Tapi kemudian hening. Besok paginya, aku tanya ke tetangga depan, Bu Ratmi, yang rumahnya cukup dekat dari gang besar. "Bu, rumah sebelah itu yang nempatin siapa ya?" tanyaku sambil pura-pura santai. Wajah Bu Ratmi langsung berubah. "Rumah sebelah? Itu kosong Mas, udah lama banget. Gak ada yang berani nempatin. Kenapa emangnya?" Jantungku langsung berdegup kencang. Aku balik badan, pura-pura biasa. Tapi dalam hati mulai gak karuan. Kalau rumah itu kosong, siapa yang nyalain lampu tiap malam? Dan bayangan itu, siapa? Mulai saat itu, malam-malam di kontrakan jadi penuh ketegangan. Dan ini baru permulaan. Setelah tahu rumah sebelah ternyata kosong selama bertahun-tahun, aku dan Rani jadi makin waspada. Tapi kami belum mau pindah. Alasannya simpel, kami nggak punya pilihan lain. Kontrakan ini murah dan ekonomi kami lagi morat-marit. Tapi sejak malam itu, rasa was-was makin jadi. Teror pertama terjadi 3 malam setelah aku tanya ke Bu Ratmi. Waktu itu kami sudah tidur, sekitar jam 2 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda berat dijatuhkan dari arah dinding yang menempel ke rumah sebelah. "Buk!" keras sekali. Rani langsung terbangun dan meluk aku erat. "Mas, denger gak?" bisiknya sambil gemetar. Aku angguk pelan. Baru saja aku mau bangun dan lihat keluar, suara gedoran mulai terdengar dari tembok itu. Duk, 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 3 kali. Lalu hening. Lalu terdengar lagi. Kali ini seperti suara kuku menyeret pelan di dinding kamar kami. Krek, krek. Suara itu seperti dari dalam dinding. Rani mulai menangis kecil. Aku bangkit, menyalakan lampu, tapi tidak ada apa-apa. Kami berdua terjaga sampai subuh, tak bisa tidur sama sekali. Yang aneh, setiap pagi, suasana kembali normal. Bahkan, suara ayam kampung terdengar seperti biasa. Matahari bersinar hangat. Tidak ada satupun tanda-tanda bahwa malam tadi kami diteror habis-habisan. Malam berikutnya, teror lebih gila lagi.
Saat kami baru saja memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Kami saling pandang. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku beranikan diri intip dari lubang kecil pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Begitu aku balik badan, tiba-tiba suara dari arah dapur terdengar keras sekali. Piring seperti jatuh dan pecah. Aku lari ke dapur. Nihil. Semua piring masih utuh. Tidak ada satupun yang rusak. Rani sudah pucat. Mas, kita pulang ke rumah orang tuaku aja yuk. Ini nggak beres. Aku coba tenangin dia. Tahan dulu Rin. Mungkin cuma halusinasi kita aja. Besok aku coba cek lagi rumah sebelah itu. Tapi malamnya lebih parah lagi. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Padahal keran sudah aku tutup sebelum tidur. Aku buka pintu kamar mandi dan langsung merinding. Dari jendela kamar mandi yang menghadap langsung ke rumah kosong sebelah, kulihat samar-samar sosok wanita berdiri, membelakangi jendela, rambut panjang, gaun putih lusuh. Aku terdiam. Keringat dingin langsung keluar. Sosok itu perlahan membalikkan badan. Wajahnya hancur, matanya bolong, kulitnya mengelupas, mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan yang paling bikin tubuhku kaku, dia menatapku sambil menyeringai. Aku mundur, jatuh terduduk. Begitu aku kedip, dia menghilang. Aku lari ke kamar, kunci pintu, peluk Rani erat. Kami tak berani berkata apapun sampai pagi menjelang. Sejak malam itu, kami tahu kami bukan cuma punya tetangga aneh. Kami sedang tinggal berdampingan dengan sesuatu yang bukan manusia. Malam ketiga, setelah penampakan di kamar mandi, gangguan di rumah makin gila. Bahkan, sekarang kami berdua nyaris nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali mata mulai terasa berat, suara-suara aneh selalu muncul dari segala arah. Malam itu, sekitar jam 2:15, suara gedoran di tembok samping bukan lagi sekedar duk-duk pelan, tapi seperti orang menendang dengan keras. Duak, duar. Dinding bergetar. Aku dan Rani memandang ngeri ke arah suara. Bahkan, plafon kamar sempat bergetar sedikit. Butiran debu rontok turun ke lantai. Aku beranikan diri berdiri. Ku pegang dinding yang diketuk. Rasanya dingin, seperti menyentuh es batu. Anehnya, setiap aku sentuh, suara gedoran berhenti. Tapi, begitu aku mundur 2 langkah, suara itu mulai lagi, lebih keras. Tiba-tiba, dari sudut mata, aku melihat sesuatu dari arah kamar mandi. Ada sosok wanita itu lagi. Kali ini, lebih jelas. Ia berjalan melewati kamar mandi, nembus langsung ke tembok yang menghadap ke rumah kosong sebelah. Badannya membungkuk, rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Gaun putih yang dipakainya tampak koyak dengan noda tanah. Aku dan Rani terpaku. Mulutku membeku, nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Saat dia hampir menyentuh tembok, tubuhnya nembus begitu saja, seperti bayangan. Tapi sebelum benar-benar lenyap, dia sempat menoleh ke arah kami. Matanya hitam, bolong, kosong. Rani menjerit, spontan lari dan memelukku. Belum sempat kami bernapas lega, pintu rumah kami diketuk keras. Tok, tok, tok. Aku nekat, melangkah mendekati pintu, tangan gemetar. Dari lubang intip, aku lihat sosok wanita itu berdiri diam di depan pintu, menunduk. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Aku mundur cepat. Jangan buka pintu, Rin, bisikku panik. Ketukan itu makin keras, makin cepat, kayak orang panik minta dibukain. Tok, 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 tok. Lalu, hening. Kami berdua cuma bisa duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu pagi datang. Tapi malam itu, bukan hanya suara yang menyerang kami. Sekitar jam 4 dini hari, aku mulai cium bau amis, bau darah, bau anyir yang tajam, menusuk hidung. Ku cari-cari sumbernya dan kaget setengah mati waktu lihat tembok kamar yang menempel ke rumah kosong itu mulai basah. Bukan air biasa, tapi
Cairan merah gelap, kental, mengalir pelan dari sela-sela retakan tembok. Astagfirullah. "Rin, lihat itu," seruku. Rani cuma bisa menangis. Kami bingung, takut, dan panik dalam waktu bersamaan. Aku pegang tangan Rani erat-erat. "Kita harus cari tahu ini semua besok, Rin. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku dengan suara tercekat. Kami berdua tidak tidur sama sekali malam itu. Cuma bisa duduk, menggigil, sambil memperhatikan tembok itu yang terus mengeluarkan cairan merah aneh sampai menjelang fajar. Dan di saat matahari mulai muncul, semua bau, semua noda merah itu menghilang. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi kami tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan dari malam-malam neraka kami di kontrakan terkutuk ini. Pagi itu mata kami merah. Wajah lelah, mata sayu, tapi pikiran dipenuhi tanya. Aku dan Rani duduk di depan kontrakan sambil minum kopi instan yang rasanya hambar karena otak kami belum bisa tenang. "Aku nggak tahan, Mas. Kita harus cari tahu. Ini bukan cuma gangguan biasa," kata Rani dengan suara pelan. Aku angguk. "Ayo, kita tanya warga kampung. Pasti ada yang tahu soal rumah sebelah itu." Kami berjalan keluar gang. Lokasi rumah kami memang paling ujung, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Sepi, cuma ada pohon bambu tinggi yang daunnya terus berdesir. Begitu sampai di ujung gang yang lebih padat penduduk, kami berjumpa dengan seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman. Namanya Bu Marni. Badannya bungkuk, kulit keriput, tapi sorot matanya tajam. Aku langsung menyapa. "Bu, maaf ganggu. Saya mau tanya soal rumah yang di ujung, yang nempel sama kontrakan saya." Begitu mendengar itu, Bu Marni langsung menghentikan gerakannya. Matanya menatap kosong ke arah kami. "Itu rumah," gumamnya pelan. "Sudah kosong, Nak? Sudah lama, sangat lama." Aku dan Rani saling pandang. "Lama? Sejak kapan, Bu?" "Semenjak kejadian itu. Mungkin sudah 10 tahun lebih. Gak ada satupun yang berani ngontrak atau nempatin rumah itu." Aku makin penasaran. "Kejadian apa, Bu?" Bu Marni terdiam 1 jam. Lalu perlahan dia buka cerita. Dulu rumah itu ditinggali oleh seorang janda muda. Namanya Bu Sari. Pendiam, jarang bergaul, tapi dikenal baik. Dia tinggal di sana bersama anak gadisnya yang masih berusia 5 tahun. Katanya, mereka sering dikunjungi seorang pria, entah siapa, tapi warga mencurigai ada hubungan terlarang. Suatu malam, terdengar teriakan dari rumah itu. Warga sempat ingin menolong, tapi rumah terkunci rapat. Keesokan paginya, tak ada yang keluar. Pintu tetap tertutup, jendela tertutup kain hitam. Warga lapor ke RT, dan begitu dibuka paksa, pemandangan di dalam bikin semua orang trauma. Bu Sari ditemukan tergantung di ruang tengah. Sementara anaknya ditemukan tewas di kamar mandi, penuh luka. Dinding rumah bercak darah. Bau amis menyengat. Setelah kejadian itu, rumah dikosongkan. Gak ada yang berani ngurus. Bahkan ahli warisnya gak pernah datang. Kalau kalian nempatin rumah sebelahnya, pasti kena ganggu. Sudah beberapa kali kejadian, tapi gak pernah ada yang tahan lebih dari seminggu, kata Bu Marni dengan suara berat. Tubuhku terasa dingin. Rani sampai duduk di lantai, gemetar. "Kita udah 3 minggu tinggal di situ, Bu," gumamku. Bu Marni terkejut. 3 minggu? Astaga, kalian hebat juga bisa tahan segitu lama. Tapi saran Ibu, pergi saja, Nak, sebelum kalian diganggu lebih parah lagi. Kami pamit dengan dada sesak. Jalan pulang terasa berat. Pohon bambu di dekat rumah seperti menatap kami. Angin siang hari itu terasa dingin. Ada hawa yang menekan. Saat kembali ke rumah, kami langsung duduk di depan pintu. Kini kami tahu, rumah sebelah bukan sekadar kosong. Rumah itu menyimpan tragedi.
Dan sepertinya penghuni lamanya belum benar-benar pergi. Malam itu kami tidak bicara banyak, hanya saling pandang di dalam gelap, bertanya-tanya, apakah malam nanti sosok Bu Sari atau anaknya yang akan datang mengetuk pintu, atau malah lebih dari itu. Mereka masuk dan tidak membiarkan kami keluar lagi. Malam itu dingin, udara seperti menempel di kulit, menusuk tulang. Aku duduk di ruang tengah, tubuhku gemetar, bukan karena suhu, tapi karena suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Tembok sebelah diketuk, seperti ada orang yang ingin menembusnya. Rani bersembunyi di balik pintu kamar sambil berdoa. Aku tak kuat lagi, rasa takut berganti marah. Entah keberanian atau nekat, aku berdiri, mengambil senter dan pisau dapur. Aku gak tahan, Ran. Malam ini aku masuk ke rumah itu. Aku harus tahu siapa yang ganggu kita. Mas, jangan. Sumpah, jangan. Rani menangis, tapi aku tak peduli. Aku keluar, berjalan ke samping rumah. Pintu rumah sebelah tidak terkunci. Aku buka perlahan. Krek, aroma amis langsung menyergap. Campuran darah, bangkai, dan tanah basah. Seluruh bulu kuduku berdiri. Ruang tamu gelap, lampunya mati total. Aku sorotkan senter, debu tebal, jaring laba-laba menggantung di tiap sudut. Tapi yang bikin aku nyaris muntah, lantai dipenuhi bercak-bercak merah kecoklatan, seperti darah yang sudah mengering. Langkah kakiku berat, tapi ada dorongan yang membuatku terus maju. Ruang tamu, lalu lorong panjang menuju kamar. Tiba-tiba, blar. Pintu kamar di ujung lorong terbanting sendiri. Aku berhenti, nafas tercekat, senter bergetar di tanganku. Tapi aku lanjut, karena aku harus tahu. Begitu aku buka kamar pertama, hampa, kosong, kecuali sebuah boneka kecil tergeletak di pojok. Kepalanya copot, baju boneka itu seperti masih basah, entah karena apa. Kamar kedua, bau menyengat. Aku melangkah pelan, dan di tembok aku melihat coretan tulisan. Jangan ganggu kami. Tulisan itu ditulis dengan sesuatu yang gelap, menetes, darah. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah lukisan yang ada di atas tempat tidur. Potret seorang wanita dan anak kecil, sama persis dengan penampakan yang kulihat beberapa malam lalu. Mereka, penghuni rumah ini, Bu Sari dan anaknya. Tiba-tiba, prang! Cermin di kamar pecah sendiri. Aku menoleh cepat dan melihat sosok wanita berambut panjang, wajah penuh darah, berdiri di lorong. Aku tak bisa bergerak. Kakiku kaku. Dia perlahan maju. Matanya kosong, mulutnya robek. Tapi yang bikin aku nyaris gila, anak kecil tiba-tiba muncul dari balik kakinya, merangkak cepat ke arahku. Aku menjerit, lari terbirit-birit keluar rumah sambil hampir tersungkur. Begitu sampai di depan rumahku, Rani membuka pintu sambil menangis histeris. Mas, ada apa? Aku tak bisa jawab. Aku hanya jatuh bersimpuh, tubuhku menggigil hebat. Mereka ada di sana, Ran. Mereka beneran ada di sana. Kami tak tidur malam itu. Lampu dinyalakan semua. Pintu dikunci, tapi suara dari rumah sebelah makin menjadi. Ketukan, suara geraman, teriakan, tawa kecil anak-anak. Jam 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Suara perempuan pelan terdengar. Buka pintunya, kami kedinginan. Rani menjerit dan langsung memelukku. Aku tahu, cukup. Kami sudah melewati batas. Besok paginya, tanpa pikir panjang, kami keluar dari kontrakan. Tidak sempat pamit ke siapa-siapa. Bahkan, barang-barang sebagian besar kami tinggalkan. Rumah itu bukan sekadar berhantu. Rumah itu tempat mereka tinggal. Dan kami telah mengganggu batas antara dunia kita dan dunia mereka. Pagi itu, aku dan Rani keluar dari rumah kontrakan dengan wajah lusuh, mata sembab, dan tubuh lemas seperti habis kehilangan nyawa.
Kami tak peduli dengan barang yang tertinggal. Kami hanya ingin selamat. Motorku pacu keluar dari kampung tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Tapi saat melewati gang depan, aku iseng menengok ke rumah tetangga depan gang yang sempat cerita soal rumah itu. Pak Umar, warga tua yang ramah, ternyata sudah berdiri di depan rumahnya, seolah menunggu kami. Saat kami berhenti sebentar, dia hanya berkata, "Kalian akhirnya tahu juga ya, sudah banyak yang gak kuat tinggal di situ. Kalian yang keempat dalam 3 tahun terakhir." Aku kaget. "Jadi ini sudah sering terjadi?" Pak Umar mengangguk. "Rumah itu kosong sejak 10 tahun lalu. Penghuninya, Bu Sari dan anaknya, dibunuh oleh suaminya sendiri. Waktu itu suaminya pulang malam-malam, cekcok, katanya karena uang. Akhirnya dia membunuh istrinya di kamar, lalu anaknya yang masih kecil dicekik sampai mati. Aku dan Rani langsung membeku. Mataku terasa panas, dada sesak, suasana mendadak hening, bahkan angin pun seperti berhenti. Tapi yang aneh," lanjut Pak Umar, "jasad mereka belum pernah ditemukan. Rumah itu dikunci dan dibiarkan begitu saja. Nggak ada yang berani masuk. Bahkan warga sini nggak pernah lewat malam-malam." Rani langsung menangis. Aku hanya bisa menatap kosong ke ujung jalan tempat rumah itu berdiri. Tiba-tiba, seolah ada yang memaksaku melihat ke sana. Dan saat itulah aku melihatnya. Dari celah pagar rumah yang samar-samar, ada 2 sosok berdiri. Seorang wanita bergaun putih dan anak kecil menggandeng tangannya. Wajah mereka pucat, hitam di mata dan mulut. Tapi yang bikin aku ingin muntah, wanita itu tersenyum. Senyum panas dingin yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menatap, seolah berkata, "Kami masih di sini." Setelah kami pindah, aku dengar kabar dari warga. Rumah itu tetap kosong, tapi suara-suara masih sering terdengar tiap malam. Bahkan pernah ada warga luar kota yang nekat ngontrak karena harga murah, tapi kabur hanya 2 hari setelah tinggal. Warga kampung bahkan menyebutnya rumah kutukan ujung kampung, karena siapapun yang tinggal di sana pasti akan mengalami teror yang sama. Rani masih trauma sampai sekarang. Setiap malam, dia tidur dengan lampu menyala. Aku sendiri kadang masih terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang anak kecil yang menatapku dari sudut kamar. Pesan terakhir dariku, kalau suatu hari kamu pindah rumah ke ujung kampung dan tetanggamu hanya keluar saat malam, jangan pernah sapa, jangan pernah dekati, dan jangan pernah cari tahu. Karena bisa jadi mereka bukan manusia.